Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Eka Aditya Putra, absen 8, kelas 11 MP1. Di sini saya akan menjelaskan materi administrasi umum dan analisis jabatan. Pengertian administrasi. Administrasi merupakan salah satu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target maupun tujuan organisasi. Dalam hal ini, administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yang disampaikan para ahli. Ciri-ciri administrasi umum. Administrasi mempunyai beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada administrasi mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, terdapat kelompok manusia di dalam administrasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Yang keempat, terdapat usaha atau proses kerja di dalam administrasi. Yang terakhir, adanya seorang pemimpin, pembimbing, dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan di dalam administrasi. Fungsi administrasi secara umum, ada beberapa fungsi secara umum yang harus kita perhatikan agar bisa diterapkan dengan tepat. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau penyusun. Yang ketiga ada coordinating atau koordinasi. Yang keempat ada reporting atau laporan. Yang kelima ada budgeting atau penyusunan anggaran. Yang keenam ada staffing atau penempatan. Yang tujuh ada directing atau pengarahan. Tujuan administrasi umum. Berdasarkan berbagai definisi, unsur, ciri, serta fungsi yang telah kita ketahui, maka kita dapat mengetahui juga akan beberapa tujuan dari administrasi umum sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyusun program usaha. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan organisasi. Yang ketiga, memantau aktivitas administrasi. Yang terakhir, memastikan keamanan kegiatan usaha. Contoh-contoh kegiatan administrasi, ada beberapa contoh bentuk administrasi berdasarkan jenisnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga, KTP, akte lahir, surat kematian, dan lain-lain. Yang kedua, administrasi kependudukan seperti membuat jadwal pelajaran, mengurus surat menyurat, serta mengatur aktivitas sekolah. Yang ketiga, administrasi perkantoran seperti mengurus kehadiran pegawai, membuat surat masuk dan keluar barang, pencatatan stok barang, dan lain-lain. Yang keempat, administrasi keuangan seperti membuat catatan pembukuan keuangan, membuat faktur, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Administrasi yang terakhir, administrasi negara seperti adanya aturan tata cara pembentukan badan dan komisi di dalam pemerintah, aturan dan tata cara pelayanan publik, serta aktivitas presiden yang mengatur tentang reshuffle kabinet. Selanjutnya ada keuntungan dari analisis jabatan. Di antaranya adalah yang pertama, analisis jabatan dapat menghasilkan data tentang kebutuhan kerja dan pribadi manusia untuk menentukan jenis pekerja yang akan dipilih. Yang kedua, informasi analisis jabatan berperan penting dalam memperkirakan nilai dan kompensasi pekerjaan yang tepat, di mana kompensasi pada umumnya tergantung pada keterampilan dan tingkat pendidikan seseorang. Yang ketiga, penilaian prestasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi pegawai. Analisis jabatan digunakan untuk menentukan aktivitas dan standar prestasi pekerjaan. Yang terakhir, adanya pelantikan suatu deskripsi jabatan harus memberikan keterangan tentang aktivitas, keterampilan, dan pelatihan dalam pekerjaan. Keuntungan dari analisis jabatan diantaranya adalah yang pertama, analisis jabatan dapat menghasilkan data tentang kebutuhan kerja dan pribadi manusia untuk menentukan jenis pekerjaan yang akan dipilih.
Yang kedua, informasi analisis jabatan berperan penting dalam memperkirakan nilai dan kompensasi pekerjaan yang tepat, di mana kompensasi pada umumnya tergantung pada keterampilan dan tingkat pendidikan seseorang. Yang ketiga, penilaian prestasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi pegawai. Analisis jabatan digunakan untuk menentukan aktivitas dan standar pekerjaan. Yang terakhir, adanya pelantikan. Suatu deskripsi jabatan harus memberikan keterangan tentang aktivitas, keterampilan, dan pelatihan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat analisis jabatan. Drs. Supriyanta dalam modul analisis jabatan oleh Tri Priyo Sudjatmiko DDK menyebutkan bahwa dapat beberapa manfaat informasi jabatan bagi organisasi, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dasar-dasar rasional pengumpulan dan pengajian yang objektif. Yang kedua, menghapuskan persyarat-syaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan karyawan. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaannya. Yang keempat, menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kelima, menemukan dasar-dasar dan kebutuhan penyelenggaraan latihan baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Yang keenam, menemukan pola atau pokok-pokok sistem pengembangan karir karyawan yang tepat dan menyeluruh. Yang ketujuh, menetapkan standar-standar prestasi kerja yang realitas. Yang kedelapan, menempatkan karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya secara efektif. Yang kesembilan, penataan jabatan dan pengembangan organisasi. Yang 10, membantu kemudahan dalam memahami tugas terutama bagi pegawai baru. Yang 11, memperbaiki aturan atau alur kerja serta yang kedua, memperlancar hubungan kerjasama dan saling pengertian antar pegawai dan antar satuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.